sekarang kita ke materi yang selanjutnya, pemfaktoran bentuk aljabar. Ini nanti akan selalu muncul di SMA atau mungkin nanti kamu kelas 2 atau kelas 3. Ini akan selalu ada, dan yang intinya sampai SMA juga masih selalu ada gitu. Seperti apa itu? Jadi yang pertama, pemfaktoran menggunakan bentuk distributif. Nah, kalau ada AX ditambah AY itu sama saja dengan A dalam kurung X ditambah Y. Kemudian kalau AX ini beda tanda, AX dikurang AY sama dengan A dalam kurung X dikurang Y gitu ya. Contoh, misalkan ibu punya 2X ditambah 2Y, sama aja ibu tulis 2 di sini X ditambah Y. Gitu kan? Mana yang sama? Gitu yang ditaruh di luar. Kemudian untuk yang di sini contohnya sama saja dengan yang di sini, yang membedakan hanya tanda kurangnya atau tanda operasinya, yang sini ditambah, yang sini dikurang. Kemudian kita akan mencari atau pemfaktoran bentuk aljabar yaitu dengan selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat seperti apa? Seperti ini. Kalau ada X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X ditambah Y, X dikurang Y. Oke, contohnya misalkan di sini ada X kuadrat dikurang 4. Nah, maka bagaimana pemfaktorannya? Maka pemfaktorannya kita ubah dulu. Ini tidak bisa dirubah X ditambah, misalkan ini X-nya kan X kuadrat. Di sini nggak kuadrat, Bu. Ya, kita rubah dulu. X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Maka sama-sama kuadrat sudah. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka ikuti saja yang di atas. X ditambah 2, kemudian X dikurang 2. Gitu. Jadi kalian nggak usah bingung, kalian kan sudah belajar tentang bilangan berpangkat atau kuadrat gitu. Selanjutnya bentuk yang lain yaitu bentuk kuadrat. Nah, ini kalian harus teliti, kalian harus hafal perkalian, dan kalian harus jeli menggunakan tanda positif dan negatif. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1 dapat difaktorkan dengan rumusan seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah M, X ditambah N. Apa itu M? Apa itu N? Jadi M sama N itu adalah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah B, dan apabila dikalikan hasilnya adalah C. Maka kalian harus cari KPK-nya gitu. Apa itu KPK? Pelajaran SD sudah pernah diberikan. Kemudian kita ke bentuk kuadrat yang lain. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 dapat difaktorkan dengan rumusan seperti berikut ini. Ya, jadi tetap nih ya. AX kuadrat tambah BX tambah C 1 per A. Jadi ingat, kalau A-nya tidak sama dengan 1, di sini pakai 1 per A, di sininya AX ditambah M, AX ditambah N. Apa itu MN? Sama. B itu harus nanti kalau kamu cari KPK-nya kalian dapat 2 gitu kan. Jadi kalau dijumlah dia harus sama dengan B yang di sini di soalnya. Kemudian kalau M dan N-nya kalian kalikan, maka dia harus sama dengan A dikali C gitu. Jadi ini mengulang lagi untuk materi SD yaitu tentang KPK atau bentuk perkalian gitu. Oke. Sekarang kita ke contoh aja deh. Nah, di sini diketahui X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kalian disuruh memfaktorkan. Sebelum memfaktorkan kita cek dahulu berapa nilai ABC-nya gitu ya kan. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Kalau begitu kita sudah tahu bahwa A-nya itu 1, berarti kita pakai rumus yang pertama tadi. Nah, kalau ada soal yang seperti ini,
Maka ini caranya ya. Kalian harus perhatikan betul-betul. Kalau ada soal A-nya sama dengan 1, maka yang kalian perhatikan hanya ini dulu. Untuk mencari berapa nilai M dan berapa nilai N untuk membuat bentuk faktornya. Oke. Ingat ya, tadi yang perhatikan adalah min 8. Sekarang kita tulis di coretan di sini negatif 8. Tadi ada hubungannya dengan KPK kan? Maka kalian cari perkalian, yaitu perkalian berapa dikali berapa yang hasilnya adalah negatif 8. Oke, berapa kira-kira negatif 1 dikali dengan negatif negatif 1 dikali dengan 8, kemudian kita balik negatif 8 dikali dengan 1, bisa kan? Kemudian negatif 2 dikali dengan 4, kemudian 2 dikali dengan negatif 4 dikali dengan 2. Apakah ada lagi yang lain? Oh, tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada seperti ini, maka kita cek. Ingat, ini semuanya kalau dikalikan dia hasilnya pasti negatif 8. Oke, kalau sudah dikali, maka kita cari yang dijumlahkan. Dijumlahkan seperti apa? Negatif 1 ditambah dengan 8 itu 7. Negatif 8 ditambah 1, negatif 8 ditambah 1, negatif 7. Kemudian negatif 2 ditambah 4. Kalau yang di sini tadi perkalian gitu ya, sini penjumlahan, ibu taruh sebelahnya langsung saja. Negatif 2 ditambah 4 2, negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Nah, kalian sudah menemukan ini. Kalau sudah menemukan, kalian cek, cari di sini nilai yang ada di sini yang mana yang sama dengan nilai B. Kita cek nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 2. Oh, ternyata di sini, Bu, nilai B-nya negatif 2. Yang sama yang di sini 2 min 7. Oke, berarti yang kita ambil adalah yang ini. Kalau begitu, Bu, bagaimana? Maka kita langsung aplikasikan. X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, kemudian faktornya X ini apa? Min 4, kemudian X ini positif ya, plus 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan faktornya dengan cara mencari perkaliannya dulu, memperhatikan ininya karena memperhatikan nilai C-nya. Kemudian kalau perkalian dia di sini sudah pasti negatif 8, kemudian kalau dijumlahkan dia harus yang sama-sama dengan nilai B gitu. Nah, maka yang diambil adalah yang sini, kemudian aplikasikan ke rumus yang diketahui. Kalau begitu, Bu, kita sudah dapat dong. Iya, kita sudah dapat nilai M dan nilai N gitu. M-nya kalau misalkan di sini M-nya itu sama dengan negatif 4, N-nya itu sama dengan 2. Bu, boleh nggak dibalik? Maksudnya dibalik N-nya itu min 4, M-nya itu 2. Boleh. Boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Ini tadi rumus yang kita gunakan. Kemudian ini bentuk penjumlahannya harus diingat gitu. Oke. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu 5x kuadrat dikurang 9x dikurang 2. Kita cek A-nya berapa? A-nya 5. B-nya berapa? Negatif 9. C-nya berapa? Min 2. Oke, kalau gitu A-nya tidak sama dengan 1, Bu. Kalau gitu rumus yang dipakai yang mana? Oh, yang tadi, yang ada 1 per A. Kalau gitu kita harus menentukan M sama N. M sama N-nya apa? Ya tadi B adalah M ditambah N, MN-nya adalah AC gitu. Kalau gitu sekarang kita harus mulai mengerjakan. Kalau begini bentuknya, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah AC. AC adalah
5 dikali dengan min 2, yaitu min 10. Nah, kalau yang tadi, kalau A-nya sama dengan 1, yang diperhatikan C-nya saja. Tapi berhubung di sini ini adalah A-nya tidak sama dengan 1, maka yang harus diperhatikan adalah AC, gitu ya. Jadi AC-nya berapa? Negatif 10. Oke, kita cari coretan lagi. Kita disuruh mencari KPK yang hasilnya negatif 10. Negatif 10 itu kira-kira berapa kali berapa ya? Oke Bu, 10 dikali dengan negatif 1. Ini perkaliannya, nanti di sebelah sini kita penjumlahannya. Kemudian berapa lagi? 10 sama negatif 1. Kita balik, negatif 1 sama dengan 10. Kemudian berapa lagi? Negatif 5 sama 2, kemudian negatif 2 dan 5. Kemudian apakah ada lagi? Oke, sudah cukup. Maka kalau dikalikan 10 dikali negatif 1, 10. Negatif 1 dikali 10 seterusnya, maka dia hasilnya negatif 10. Sekarang kita cek. Kalau sudah AC, sekarang kita cek M ditambah N. 10 ditambah negatif 1, 9. Negatif 1 ditambah 10 berapa? Oh salah, ini yang negatif 10 ya, maaf ya, ini positif. Jadi ini min 9 gitu ya, min 10. Ini tadi kalau ibu tulis begini dia berulang. Oke, selanjutnya min 2 ditambah dengan min 5 ditambah 2, min 3. Kemudian di sini jawabannya 3. Carilah B-nya. B-nya min 9. Maka di mana yang bernilai min 9? Yaitu di sini. Nah, ini yang B-nya sama dengan min 9. Maka yang kita pakai adalah negatif 1 dan min 10. Kemudian kita tuliskan di sini. Kita tuliskan 5x kuadrat dikurang 9x dikurang 2 sama dengan 1 per A, berarti 1 per 5 gitu ya. Kemudian AX berarti 5x. Nah, ini angkanya yang akan kita masukkan sebagai M dan sebagai N itu adalah 1 dan negatif 10. Kira-kira yang ada hubungannya dengan 5 ini apa? 10 Bu, karena 10 bisa dibagi dengan 5. Boleh kita tuliskan yang di depan min 10, kita pilih, kemudian 5x ditambah 1. Oke, kita operasikan. Ini kita kalikan dengan ID di dalam kurung. Maka X 5x dikali 1/5 X dikurang 2, kemudian 5x ditambah 1. Oke, jadi kita sudah dapat faktornya 5x kuadrat dikurang 9x dikurang 2 adalah x min 2 dan 5x plus 1 gitu. Kemudian selanjutnya ibu kasih contoh lagi supaya kalian lebih paham, karena di sini butuh latihan soal yang banyak supaya kalian mudah untuk mengerjakan soal-soal. Oke, di sini ada soalnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Maka kita cek lagi. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat A-nya sama dengan 1. Maka yang perlu kita perhatikan perkaliannya hanya 2. Kita kasih coretan 2. Jadi nanti kita cari 2 bilangan yang kalau dikalikan 2, 1 dan 2. 1 dikali 2, 2. Apakah ada lagi? Tidak ada, karena di sini nilainya positif. Maka kalau kita negatifkan salah satunya, maka dia tidak sesuai dengan C yang ada di soal. Maka kita cuma dapat 1, ya sudah. Berarti dengan mudah kita akan memasukkan 1 dan 2 ini ke dalam pemfaktoran x kuadrat ditambah 3x ditambah 2, maka faktornya sesuai dengan
rumus yang di depan tadi, X ditambah 1 positif gitu ya, dan X ditambah 2 karena 2-nya positif. Oke, selesai. Tuh, sekarang satu lagi. Nah, ini kalau ada soal kita apakan? Kita cek dulu A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 2. Terus A-nya 2 Bu, tidak sama dengan 1. Betul, maka kita harus perhatikan nilai AC. A dikali C. A dikali C-nya berapa? Min 2 dikali 2, yaitu min 4. Sip. Berarti kita cari perkaliannya di coretan nanti harus menghasilkan min 4. Oke. Sekarang kita yang perkalian, kemudian yang nanti di sini yang penjumlahan. Jadi min 4 itu berapa kali berapa? Min 1 dikali dengan 4. Kemudian 1 dikali dengan min 4. Kemudian setelah itu saat min 1 4, 1 min 4, 2 dengan min 2. Apakah ada lagi nilainya untuk perkalian ini untuk menghasilkan negatif 4? Oh, sudah cukup Bu. Baik, sekarang kita udah kalikan, selanjutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini negatif 1 ditambah dengan 4 jawabannya 3. 1 ditambah min 4 jawabannya negatif 3. Min 2 dengan min 2 dijumlahkan jawabannya 0. Maka sekarang kita cek. Kalau gitu B-nya berapa? B-nya 3. Maka yang memenuhi yang di sini. Yang memenuhi adalah 1 dan 4. Sekarang kita buat formatnya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 1/2 2x. Nah, yang mana yang kita isikan di sini? Kita cari yang ada hubungannya dengan 2 supaya nanti kalau kita kalikan dia habis. 1 dan 4 kira-kira yang mana? Yang 4 dong Bu, karena 4 nanti bisa dikalikan dengan setengah. Boleh. Positif 4 dan 2x dikurang 1. Nah, ini kan negatif gitu ya. Oke, maka kita kalikan yang di dalam kurung dan di luar kurung. Setengah dikali 2x jawabannya x ditambah 2 dikali dengan 2x dikurang 1. Maka kita sudah menyelesaikan soal ini dengan mudah.